Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Di video kali ini kami akan membahas beberapa hal mengenai fungsi aktivasi. Sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami dulu. Yang pertama itu ada Rahmat Al-Nasiman dengan NPM G1A018061, ada Novel Rizky Ananda dengan NPM G1A018037, dan saya sendiri Wasop Triansa dengan NPM G1A018053. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dan fungsi aktivasi pada arsitektur neural network. Fungsi aktivasi adalah persamaan matematis yang menentukan keluaran dari jaringan saraf. Fungsi ini dilampirkan ke setiap neuron di jaringan dan menentukan apakah harus diaktifkan atau tidak, berdasarkan apakah setiap input neuron relevan untuk prediksi model. Aspek tambahan dari fungsi aktivasi adalah fungsi tersebut harus efisien secara komputasi karena dihitung di ribuan atau bahkan jutaan neuron untuk setiap sampel data. Jadi, jaringan saraf modern menggunakan teknik yang disebut propagasi mundur untuk melatih model yang menempatkan peningkatan regangan komputasi pada fungsi aktivasi dan fungsi turunannya. Nah, yang kedua, alasan fungsi aktivasi untuk menonliniarkan fungsi pada neural network. Tujuan dari fungsi aktivasi adalah untuk memperkenalkan nonlinearitas ke dalam jaringan. Hal ini memungkinkan kita untuk memodelkan variabel respons yang bervariasi secara nonlinear dengan variabel penjelasnya. Nonlinear berarti bahwa keluaran tidak dapat direproduksi dari kombinasi linear dari masukan. Singkatnya, jika keluaran yang diharapkan mencerminkan regresi linear seperti yang ditunjukkan di bawah ini, maka fungsi aktivasi linear dapat digunakan. Nah, tetapi seperti pada gambar kedua di bawah ini, fungsi linear tidak akan menghasilkan hasil yang diinginkan, namun dengan fungsi aktivasi nonlinear seperti yang ditunjukkan di bawah ini akan memberikan hasil yang diinginkan. Fungsi aktivasi tidak dapat linear karena jaringan saraf dengan fungsi aktivasi linear hanya efektif dalam satu lapisan, terlepas dari seberapa kompleks arsitekturnya. Nah, oleh karena itu, fungsi nonlinear harus kontinu dan dapat dibedakan di antara rentang ini. Jaringan neural network harus dapat mengambil masukan apapun dari minus infinity hingga plus infinity, tetapi harus dapat memetakannya ke keluaran yang berkisaran antara 0,1 atau antara minus 1 dan 1. Dalam beberapa kasus minus, sehingga kebutuhan untuk fungsi aktivasi. Non-linearitas diperlukan dalam fungsi aktivasi karena tujuannya dalam jaringan saraf adalah untuk menghasilkan batas keputusan nonlinear melalui kombinasi bobot dan masukan nonlinear. Nah, yang ketiga, 4 jenis fungsi aktivasi dan penggunaan pada neural network. Yang pertama, fungsi aktivasi linear identitas. Teman-teman bisa lihat grafik fungsi aktivitas linearnya pada layar. Nah, seperti pada gambar yang ada pada layar, fungsinya adalah garis lurus atau linear. Oleh karena itu, keluaran dari fungsi ini tidak akan dibatasi di antara rentang manapun. Nah, persamaannya fx sama dengan x, range-nya minus infinity to infinity. Fungsi ini tidak cocok dengan kompleksitas atau berbagai macam parameter data biasa yang dimasukkan ke neural network. Namun, fungsi aktivitas linear memiliki dua masalah utama. Yang pertama, not possible to use backpropagation atau penurunan gradien untuk melatih model. Minus turunan fungsinya adalah konstanta dan tidak ada hubungannya dengan masukan X. Jadi, tidak mungkin untuk kembali dan memahami bobot mana di neuron masukan dapat memberikan prediksi yang lebih baik. Permasalahan yang kedua, all layers of the neural network collapse into one. Nah, dengan fungsi aktivasi linear, tidak peduli seberapa banyak lapisan dalam jaringan saraf, lapisan terakhir akan menjadi
fungsi linier dari lapisan pertama. Karena kombinasi linier, fungsi linier masih A fungsi linier. Jadi, fungsi aktivasi linier mengubah jaringan saraf menjadi hanya satu lapisan. Jaringan saraf dengan fungsi aktivasi linier hanyalah model regresi linier. Ini memiliki kekuatan dan kemampuan terbatas untuk menangani kompleksitas berbagai parameter data masukan. Yang kedua itu fungsi aktivasi nonlinear sigmoid atau logistik. Bisa dilihat grafiknya pada layar. Nah, fungsi sigmoid atau fungsi logistik adalah fungsi matematis yang memiliki karakteristik kurva berbentuk S. Ya, seperti ini. Ada beberapa fungsi sigmoid yang umum, seperti fungsi logistik, tangen hiperbolik, dan tangen arctangen. Nah, fungsi sigmoid biasanya digunakan untuk merujuk secara khusus ke fungsi logistik, juga disebut fungsi sigmoid logistik. Semua fungsi sigmoid mempunyai properti yang memetakan seluruh garis bilangan menjadi rentang kecil seperti antara 0 dan 1 atau minus 1 dan 1. Jadi, salah satu penggunaan fungsi sigmoid adalah mengubah nilai nyata menjadi nilai yang dapat diartikan sebagai sebuah kemungkinan. Untuk rumusnya sendiri dapat dilihat di sini ada Sx sama dengan 1 per 1 plus E pangkat min X, seperti ini. Fungsi logistik mengambil masukan bernilai nyata dan mengeluarkan nilai antara 0 dan 1. Yang ketiga itu ada fungsi aktivasi nonlinear tan atau hyperbolic tangent. Untuk grafiknya bisa dilihat di sini. Fungsi ini memetakan bilangan bernilai nyata ke kisaran min 1 atau 1 menurut persamaan berikut. Persamaan ini seperti halnya fungsi sigmoid, nilai jenuh atau nilai negatif dan positif yang besar dan turunan dari fungsi tersebut menuju 0. Tetapi tidak seperti sigmoid, outputnya berpusat pada 0. Salah satu kelemahan tan adalah jika input jumlah tertimbang kita atau Z sangat besar atau sangat kecil, maka gradien dari fungsi ini sangat kecil dan akhirnya mendeteksi 0. Ini dapat memperlambat penurunan gradien. Fungsi tan digunakan untuk klasifikasi antara dua kelas, baik fungsi aktivasi tan dan sigmoid logistik digunakan dalam feed forward nets. Dan yang terakhir atau yang keempat, softmax merupakan fungsi aktivasi yang digunakan dalam jaringan saraf ketika kita ingin membangun sebuah classifier multi-class yang memecahkan masalah menugaskan sebuah contoh untuk satu kelas ketika jumlah kelas yang mungkin lebih besar dari 2. Kalau hanya dapat menggunakan sigmoid jika kelas mungkin sama dengan 2. Nah, sigmoid juga dapat digunakan dalam kasus klasifikasi kelas jamak. Tetapi semuanya tergantung pada kasus penggunaan dan preferensi pengguna. Sederhananya begini, fungsi aktivasi softmax memaksa nilai neuron keluaran untuk mengambil nilai antara 0 dan 1, sehingga mereka dapat mewakili skor probabilitas. Untuk gambarnya seperti ini. Nah, neuron pada lapisan keluaran menerima vektor masukan Z yang merupakan hasil perkalian titik antara matriks bobot lapisan saat ini dengan keluaran lapisan sebelumnya. Sebuah neuron di lapisan keluaran dengan aktivasi softmax menerima satu nilai Z1 yang merupakan entry dalam vektor Z dan mengeluarkan nilai Y1. Ketika kita mengeluarkan aktivasi softmax, setiap keluaran neural di lapisan keluaran dihitung menurut persamaan ini. Nah, nilai Y dari neuron tertentu tidak hanya bergantung dari nilai Z yang diterima neuron, tetapi juga pada semua nilai dalam vektor Z. Hal ini membuat setiap nilai Y dari neuron keluaran
menjadi nilai probabilitas antara 0 dan 1, dan prediksi probabilitas di semua neuron keluaran berjumlah 1. Yang keempat, apakah fungsi aktivasi harus diterapkan di setiap layer pada neural network? Dan jawabannya iya atau setuju, karena neuron saraf tiruan menerima sinyal input dari neuron sebelumnya, kemudian melakukan proses perhitungan menggunakan suatu fungsi. Hasilnya kemudian diteruskan ke neuron-neuron yang lain. Proses menghitung atau jumlah tertimbang dari inputnya menambahkan bias, dan kemudian memutuskan apakah harus diaktifkan atau tidak diaktifkan. Disebut sebagai fungsi aktivasi. Jika fungsi aktivasi ini tidak diterapkan di dalam layer neural network, maka kita tidak akan bisa mengetahui batasan nilai dan memutuskan apakah neuron harus diaktifkan atau tidak. Baiklah, yang terakhir itu mengenai activation pada tugas 1 dan tugas 2. Sebelumnya kami diberikan tugas mengenai untuk menjalankan program regresi dan klasifikasi. Tugas 1 itu ada regresi dan tugas 2 itu ada klasifikasi. Nah, pertanyaannya, di bagian manakah fungsi aktivasi didefinisikan? Jadi untuk tugas 1 mengenai regresi, itu fungsi aktivasi itu dilakukan pada ini atau di sini. Dan untuk tugas 2 itu fungsi aktivasinya dilakukan di sini. Oke, baiklah teman-teman semuanya, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak terdapat kekurangan. Jika ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom komentar, dan terima kasih atas perhatiannya.